Siang, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Ilham? Sehat, Mas? Ada banyak nih ya, satu kelas kayaknya sudah hadir di room ini, bagus. Pastikan kameranya dalam keadaan on. Nanti pada saat saya memaparkan materi atau share screen, silahkan di-off-kan. Dan nanti kalau sudah saya kembali stop share, balik lagi on cam. Seperti itu ya. Supaya diskusi kita jadi dua arah. Karena kalau saya hanya tidak melihat Anda, saya merasa ngomong sendiri. Jangan sampai jadi radio, dalam tanda petik radio nih. Kalau radio kan nggak butuh interaksi, karena kita butuh interaksi. Tolong semuanya on cam pada saat saya tidak share screen. Kita berdoa sejenak untuk kelancaran aktivitas kita. Cek sound dulu, suara saya putus-putus, cukup jelas atau aman? Aman, Pak. Jelas, Pak. Aman, Pak. Baik, kita berdoa untuk kelancaran aktivitas kita pada siang hari ini. Kalau saya perhatikan ini background-nya kok sama semua ya? Ini di satu tempat yang sama? Beberapa, tidak semuanya sih. Ini lagi di mana? Di kampus, Cynthia? Di mana, Mbak? Di kampus, Pak. Di kampus, oh di kampus. Oke, tadi kuliah online, offline ya pertama ya? Yang pertama offline ya? Online, Pak. Oh online, tapi dari kampus? Iya, terlanjur dapat. Oh, teman-teman semuanya udah di kampus atau tidak semuanya? Nggak semuanya, Nggak Pak. semuanya, Pak. Enggak semua, Pak. Nggak semuanya ya. Apa kesiangan bangunnya? Jadi pas saya kirim, mohon maaf ya, sini ada sedikit miss memang. Saya sengaja kirim WA ke teman-teman tuh jam 5 karena ada perubahan ya, perubahan schedule terkait dengan kegiatan pada hari ini. Ternyata bengkel tidak bisa digunakan, satu karena ada pelatihan selama 2 hari ke depan. Yang kedua ini kaitan teknis ya, teknis untuk kegiatan praktikum karena jam kuliah kita itu sama dengan yang grafika. Jadi pada saat grafika menggunakan bengkel, maka nggak mungkin dibarengin waktunya. Nah, alhamdulillahnya mata kuliah pengetahuan teknologi cetak kita itu ada di hari Kamis. Ya, ada di hari Kamis. Jadi saya coba split untuk mata kuliah hari Senin pekan ini digeser. Ya, untuk offset digeser ke hari Kamis. Sementara untuk pengetahuan dari Kamis kita geser ke hari ini. Jadi hari ini teman-teman kita belajarnya pengetahuan teknologi cetak. Akur ya teman-teman ya. Bisa diterima? Ya, Pak. Bisa ya. Bisa. Dipahami karena situasi dan kondisi supaya semuanya tetap kondusif ya teman-teman, materinya tidak tertinggal, kegiatan praktikum bisa kita kejar di hari Kamis yang akan datang. Baik, sesuai dengan rencana, hari ini kita punya tema tentang mesin cetak. Ya, mesin cetak. Tentunya mesin ini menjadi bagian dari sebuah proses produksi yang dalam prosesnya pasti butuh M. Kalau ada 4M ya, mesin, man, kemudian material, kemudian yang keempat adalah metode. Nah, nanti ada E-nya tambahan. E-nya adalah environment gitu. Nah, oke. Kita akan bahas ke sana lebih jauh, tapi kita berdoa untuk kelancaran aktivitas kita pada siang hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, balik lagi ke M yang keempat. Ya, M yang keempat tadi metode ya. Kemudian ada satu E. E-nya ada yang tahu nggak? Apa, Zahira? Environment.
Environment, Raban nih. Oke, bagus sekali. Ya, environment itu kaitannya dengan regulasi lingkungan. Teman-teman kalau melakukan proses produksi pasti menghasilkan sebuah nilai tambah dari sebuah produk. Kalau saya anggap ini kemasan adalah produknya, maka efek dari produk yang kita hasilkan pasti teman-teman punya apa kira-kira? Sesuatu yang tidak punya nilai tambah. Apa kira-kira? Kaitannya dengan environment. Apa Mas, Mbak? Sesuatu yang tidak mempunyai nilai tambah dan dalam proses produksi, ada kemasan saya pegang, ini pasti menghasilkan produknya, ya, dan menghasilkan satu lagi yang tidak bernilai tambah. Apa? Wes, Bapak. Limbah, Pak. Nah, limbah, waste atau limbah. Ya, bahkan bentuknya kalau dalam skala industri, limbahnya itu udah bisa dalam bentuk limbah B3. Ada yang tahu B3 apa? Mahathir. B3 apa Mahathir? Mahathir nggak jadi nyalon lagi nih. Hah? Kemarin habis pemilu di Malaysia, nggak ikut lagi, Mas? Enggak, Pak. Ya udah 97 tahun ya. Masih mau nyalon lagi, nggak jadi akhirnya. Siapa yang jadi Perdana Menteri Malaysia? Yang jadi siapa? Ada yang tahu nggak? Bahan berbahaya beracun, Pak. Bahan berbahaya dan beracun. Ya. Oh, itu Perdana Menterinya. B3 Pak itu, Pak. Oh, B3. Tadi lagi nyambungin. Oh, ya Menteri. Saya nge-lag, Pak. Oh, nge-lag. Iya. Maaf, Pak. Gak apa-apa, itu pertanyaan tambahan kok. Saya pengen ngecek juga teman-teman nih update berita nggak sih gitu. Jangan sampai cuma belajar kemasan saja tapi nggak tahu berita updatean. Tapi kalau saya tanya nih, semalam yang main bola siapa? Piala Dunia? Qatar Ukraina. Qatar, Pak. Qatar sama Qatar Ekuador, Pak. ya, berapa skornya? 0 kalahnya. 2-0. Kalah, Pak, Qatar, Pak. Kalah tuh kan seru banget kan kalau pertanyaannya langsung saya rubah. Kalah ya. Bahas bola aja ya, Pak ya. Kalau balik lagi Perdana Menteri terpilih Malaysia siapa yo? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu tuh kan. Kalau yang kemarin ikut pemilihan ada berapa Perdana Menterinya? Ada? Wah, bener-bener nih update sekali kalian ya. Oke deh, ada tiga. Salah satunya kalau teman-teman pernah dengar Anwar Ibrahim, wakil Perdana Menteri periode yang lalu ya. Oke, apa-apa sih nggak tahu tentang Malaysia, yang penting jangan nggak tahu Indonesia ya. Kalau saya tanya presiden setelah Jokowi siapa? Ada yang tahu nggak? Susah sih, Pak. Sulit. Oh, belum ya? Salah pertanyaan. Kalau saya tuh kan nggak tahu juga. Bingung kan? Yang belum terjadi tidak tahu, yang sudah terjadi sama nggak tahu. Pusing saya jadi pertanyaannya nih. Salah pertanyaan apa salah orang yang ditanya nih? Oke, kita ke materi ya. Jadi betul B3 itu adalah bahan beracun dan berbahaya. Itu efek dari sebuah proses produksi, apalagi produksinya adalah kemasan. Kira-kira bahan yang paling berbahaya dihasilkan bagian mana kalau di dalam proses produksi kemasan? Di mana? Yang berbahaya, beracun. Kan ada pre-press, ada press, ada post-press. Mana yang menghasilkan limbah B3? Kira-kira? Yang pre-press, Pak. Pre-press. Apa hasilnya dari pre-press?
bahan apa di prepress itu yang kamu anggap berbahaya? Kayak cairan gam sama developer gitu Pak. Oke, fixer, developer, cairan gam, ya itu beracun ya, nggak boleh tuh dimakan atau diminum. Betul, itu bisa expire, bisa habis masa pakainya, berarti harus dibuang. Kalau di dalam proses cetak ada apa? Tinta, kemudian ada washer, kemudian ada macam-macam lagi, plat cleaner dan sebagainya, itu juga termasuk komposisi bahan-bahan beracun dan berbahaya. Jadi kaitannya dengan environment teman-teman, ketika berproduksi maka lingkungan itu harus dapat terjaga sustainability-nya. Saya beberapa waktu yang lalu, udah lama sih, lama ya. Kalau saya hitung mundur sekitar 15 tahun yang lalu. Lama ya, 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu saya ke salah satu industri printing, kemasan, fotografur kebetulan. Seperti yang akan kita bahas juga pada siang hari ini, kita bahas tentang fotografur. Ada pengolahan limbahnya. Pengolahan limbahnya tuh saking kerennya dalam tanda petik. Kenapa saya bilang keren? Karena setiap ada tamu yang datang, tamu yang datang, itu dia tidak akan bicara pada kualitas saya bagus loh, hasil cetak saya bagus loh, tidak. Tapi tamunya akan digiring, diajak jalan ke tata kelola lingkungan. Tata kelola lingkungan di mana hasil dari pengolahan limbah itu menghasilkan air yang sangat jernih, airnya jernih sekali, dan itu ditampung dalam satu bak namanya IPAL. IPAL itu adalah instalasi pembuangan air limbah. Ya, IPAL ya, jadi IPAL. Di air limbah itu yang sudah diolah, keluarnya sangat bening dan di dalamnya isinya adalah ikan. Ikan. Ya, air tawar. Semuanya hidup, besar-besar, gede-gede gitu ya. Jadi ketika tamu dibawa ke situ, itu sudah sangat mewakili apa yang sudah dikerjakan oleh industri itu, sehingga industri tidak perlu lagi bicara kualitas, tapi dari cara mengolah limbah saja sudah sangat bagus. Maka kesimpulannya, dalam tanda petik, kesimpulannya perusahaan ini tidak diragukan lagi mutunya. Sampai sini kira-kira kebayang nggak bagaimana strateginya? Nah, ini yang saya maksudkan. Environment ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan produksi. Jangan sampai kegiatan produksi itu di stop ya gara-gara penanggulangan limbah dari hasil produksinya tidak dilakukan. Sampai sini bisa difahami? Bisa ya? Baik, sekarang kita masuk ke dalam konteks materi kita pada hari ini. Nah, dari 4M, satu sumber daya yang harus ada adalah mesin. Maka karena kita butuh mesin, sebentar, fotografur. Nah, ini mohon maaf teman-teman, saya belum sempat upload materinya, tapi saya akan upload di e-learning supaya teman-teman bisa baca. Dari 4 teknologi cetak konvensional, proses cetak offset, proses cetak dalam, proses cetak tinggi, proses cetak sablon. Sablon 4, konvensional 4. Saya tidak bahas mesin yang offset dulu karena offset ada mata kuliahnya, kita sedang pelajari. Maka hari ini saya akan coba memaparkan satu mesin yang kita gunakan di dalam proses cetak adalah rotografur. Siapa yang belum pernah dengar rotografur? Siapa di sini yang belum pernah dengar? Pasti sudah ya. Apa yang kalian pahami tentang rotografur? Mbak Reswandari, Mbak Ketua Kelas. Ketua kelas ya Mbak? Benar? Nah, Mbak, rotografur itu apa sih Mbak? Fotografer itu salah satu jenis teknik cetak dari cetak dalam. Cetak dalam. Kenapa cetak dalam?
Karena bagian image sama bagian non-image ini berbeda ketinggiannya, di mana bagian image itu lebih dalam atau lebih tinggi. Lebih rendah ya, lebih rendah daripada cetak bagian yang tidak mencetak. Bagus sekali. Beralih ke Keisha. Keisha, biasanya rotografer dipakai untuk cetak apa, Keisha? Untuk apa biasanya teknologinya? Ini apa sih kan namanya stempel ya? Stempel? Maksud stempel? Ini ya tinggi, bukan Kak. Jadi Apa? Proses cetak apa? Ayo. Naik ke atas, Novana. Mana Novana? Buat proses cetak apa, Mbak? iya, Pak. Buat menyetak apa fotografer itu? Ayo. Contoh cetak apa sih yang menggunakan rotografer? Ya. Apa? Di Rabani ada yang di sampingnya ada yang mau jawab tuh. Nyetak apa? Ih, bukan saya Pak itu. Oh, bukan. Oke, siapa yang bisa bantu? Buat apa sih rotografer? Cetak fleksibel. Fleksibel packaging, Pak. Flexible packaging, betul. Flexible packaging itu adalah kemasan. Intinya fleksibel adalah yang bisa ditekuk, bisa dilipat tanpa merusak bentuk utama dari kemasan. Itu namanya fleksibel. Jadi gini, kalau saya punya kemasan, saya punya kemasan, kemudian saya tekuk, saya lipat, berarti kan berubah bentuknya. Tapi setelah saya buka lagi, ya itu nggak merusak dari fungsi kemasan itu, fleksibel. Seperti alufoil, kemasan Indomie, kemasan minyak goreng dan lain-lain yang kebanyakan menggunakan material plastik. Tapi yang namanya flexible packaging not only plastik. Ini harus dipahami. Tidak hanya materialnya plastik. Ada beberapa yang kita menggunakan kertas. Contohnya kemasan roti O. Suka beli nggak roti O? Belinya di mana? Oh, stasiun, Pak. Nah, itu roti O itu kan pakai bungkus ya. Itu juga fleksibel walaupun bahannya kertas. Itu disebut dengan flexible packaging juga. Nah, tapi kalau sudah bentuknya seperti ini, karton, berarti ini adalah kemasan karton lipat atau istilahnya adalah folding box. Maka dari sudut pandang penggunaan teknik cetak itu, muncullah klasterisasi terhadap teknologi cetak yang digunakan. Nah, salah satunya adalah teknologi cetak yang kita sebut dengan teknologi cetak rotografer. Kapan sih, Pak? Nah, di sini abad 15 itu ada ditemukan plat tembaga yang dibuat bagiannya itu dilakukan proses namanya engraving. Nah, ini mata kuliah pengantar, jadi saya tidak akan terlalu dalam karena ada mata kuliah rotografer semester yang akan datang. Nanti teman-teman ketemu dengan dosennya. Ya, saya mencoba dari bagian yang umum, ya, yang umum. Kemudian dasarnya diperuntukkan untuk mencetak sesuatu yang panjang. Maksudnya panjang adalah yang offlah cetaknya sangat banyak atau jumlahnya quantity, ya, dari kuantitas sangat besar, maka proses cetaknya lebih diarahkan menggunakan rotografer. Apa sih, Pak, yang oplahnya besar? Nih teman-teman bisa lihat majalah kok besar? Ya, pada masanya majalah itu dicetak dalam jumlah yang sangat besar, maka jumlah majalah yang dicetak sangat besar ini biasanya dicetak juga menggunakan rotografer. Tadi ada pertanyaan, Pak, katanya rotografer flexible packaging.
Kok majalah juga bisa? Bisa. Ya, cuman keterbatasannya fotografer jarang sekali digunakan untuk mencetak material kertas yang tebalnya kategorinya karton. Karton. Kenapa jarang sekali digunakan untuk karton? Karena sistem pemasukan kertas di dalam mesin rotografer itu dalam bentuk gulungan. Maka jarang sekali memang kertas gulungan dalam bentuk karton. Oke. Lalu banyak juga digunakan untuk mencetak kemasan lapisan film plastik yang tipis. Foil, kalaupun karton ya tadi ada bunyinya, ada batasannya. Kartonnya dalam gramatur atau dalam fisik yang tipis. Monggo Bu, silakan. Ya. Nah, mana Pak mesinnya? Ini adalah mesinnya, gambaran mesin rotografernya, ya, mesinnya sangat besar, makanya investasinya juga sangat besar juga, sangat tinggi. Nah, itu alasannya kenapa rotografer ini juga jadi base company-nya itu pasti menjadi perusahaan industri yang skalanya menengah ke atas. Jarang sekali percetakan di ruko atau di kios-kios kecil punya mesin rotografer. Karena ini investasi untuk alatnya nilainya sangat luar biasa. Satu mesin itu bisa mencapai di atas 50 M. Gitu. Nah, ini padat modal. Lalu ada pertanyaan, Pak, kalau mesinnya 50 M, memang penghasilannya berapa gitu ya? Nah, kemarin kebetulan kita diskusi dengan orang industri. Di situ kita banyak berdiskusi, salah satunya adalah kalau teman-teman tahu Pak Arif ya, kemarin sebelum mengisi kuliah umum, beliau adalah sales manager di PT Prima Makmur, salah satu perusahaan rotografer juga. Target marketingnya itu untuk perusahaan yang sekelas Pak Arif di Jabodetabek itu mungkin ada sekitar 5 atau 6 ya. Perusahaan yang besarnya sama seperti itu. Itu target salesnya minimal sekali 100 M. Coba bayangin 100 M. Kalau target minimalnya segitu berarti rata-rata bisa lebih dari itu. Ya, bisa lebih dari itu. Nah, itu wajar. Investasi modalnya memang capital cost-nya sangat tinggi, tapi untuk menghasilkan keuntungan juga atau untuk proses cetak lebih cepat ya, atau lebih menyasar ke kelas-kelas yang menengah ke atas. Selain dari memang mesin ini punya kapasitas yang sangat tinggi, satu detiknya itu bisa 15 meter. Ya, 15 meter per detik. 15 meter Pak, ya nyetak 15 meter. Nah, ini contohnya, ini penampang dari mesinnya, kemudian ini model tintanya ada di mana Pak? Tintanya bisa dalam bentuk ink storage gitu ya, ink tank storage. Bentuk ink tank storage itu biasanya tintanya bisa disirkulasi secara langsung ke mesin. Jadi ngontrolnya dari ink tank saja. Tapi beberapa ada yang langsung dituang ke penampung tinta ya. Nanti kita lihat videonya. Nah, ini unit 1, unit 2, unit 3, kemudian sampai unit ke-8 tergantung konstruksi mesinnya. Ini contohnya. Kalau ini teman-teman bisa lihat, ini ada berapa unit? 5 unit ke kanan, 5 unit ke kiri. Nah, ini bisa jadi cetakannya itu bolak-balik langsung begitu keluar. Ya, 5 warna atas, 5 warna belakang. Tapi jarang sekali rotografer itu cetak bolak-balik ya. Karena biasanya dicetak inverse. Ya, sorry. Di bagian belakangnya, cetakan di bagian belakang material. Karena kalau di bagian depannya resiko tergores tinta itu lebih besar. Maka biasanya kalau teman-teman pegang Indomie, pernah makan Indomie nggak?
Kenapa? Oh, Kenapa? apalagi anak kosan pegang Indomie ya. Itu kalau kamu bukan kelet, dibuka ya. Kalau dibuka, kemudian di bagian belakangnya kamu gosok pakai koin, nah, itu akan lebih mudah terkelupas dibandingkan di bagian depan. Kenapa? Karena tintanya memang ada di bagian belakangnya, bukan di bagian depannya. Itu yang kita sebut dengan inverse. Beda dengan offset. Kalau offset kan tintanya di atas ya. Nyetaknya bukan di bagian belakang, tapi memang di atas. Nah, karena di bagian atas, maka kalau kita gosok ya hilang tinta di atasnya. Tapi kalau rotografur, nyetaknya di bagian belakang, bacanya dari bagian depannya. Ada yang tahu kenapa? Angkat tangan. Kenapa mencetaknya di bagian belakang? Tintanya tapi ngebacanya dari balik. Karena apa, Mas? Kira-kira? Ya, Pak. Ya, silakan Rabani. Kalau tintanya di depan nanti dia ke scratch, Pak. Ke scratch, gores ya? Iya, kegores, Pak. Gores. Ya. Ada lagi nggak? Bagus jawabannya. Tapi masih ada lagi alasan yang sangat mendasari. Kenapa cetakannya itu di bagian belakang? Karena kalau alasannya scratch, nanti akan dijawab lagi. Laminasi aja. Kan bisa dilaminasi. Nggak scratch. Gitu. Karena apa kira-kira? Untuk melindungi warna tintanya. Kenapa Rezwan dari? Karena Cetaknya biar gak rusak. cetakannya biar nggak rusak. Sama, hampir sama tadi. Ada lagi? Untuk melindungi cetakan tinta agar tidak bersinggungan langsung dengan produk, Pak. Supaya Tintanya- tidak bersinggungan langsung dengan produk. Ya. Oh. Justru adanya di bagian dalam. Kalau kamu bagian dalam yang dicetak, makanya itu justru akan bersinggungan langsung dengan produk. Tapi memang akan dilaminasi. Ya, jadi yang cuma jaraknya jadi antara tinta dengan produk justru lebih dekat. Karena cintanya di bagian sini, cintanya bagian sini nih. Dicetaknya nih. Tapi ngelihat kemasannya dari sini, dari depannya. Salah satunya adalah karena kira-kira kalau flexible packaging bahan dasarnya apa? Yang paling banyak? Selain plastik. Polipropilen, ada kemudian polyester, ada nylon gitu ya. Kalau plastik itu biasanya tembus pandang nggak sih? Tembus, Pak. Tembus. Ya, jadi kenapa dibikin inverse? Ya, di bagian belakang karena salah satunya materialnya adalah transparan. Jadi kalau materialnya transparan, maka mencetaknya di bagian belakangnya, tapi bagian depannya itu yang bisa kita lihat. Tapi kalau mencetak di kertas, transparan nggak? Kita cetak sebelah sini, saya bisa baca nggak kira-kira kalau cetaknya di sini? Enggak, Pak. Ya, Nggak bisa, Pak. nah, itu salah satu alasannya. Karena material flexible packaging banyak yang transparan. Tapi nggak selalu ya Mbak ya, tidak selalu juga dicetak inverse seperti itu. Tapi lebih banyak, reverse istilahnya, reverse dari bagian belakangnya. Nah jadi ini proses cetak tadi saya bilang, makanya jarang bolak-balik. Prosesnya saya lewatin, ini prosesnya yang teman-teman suka lihat tadi yang dikatakan oleh Suandari, kenapa rotografur itu cetak dalam, karena memang benar bagian image-nya lebih dalam, tapi kedalamannya berapa ini yang teman-teman harus pahami. Ada yang tahu nggak kedalamannya berapa? Kedalamannya itu 1 mikron, Pak. 1 mikron, bagus. Paling kecil itu ya. Tapi jarang sekali. Kalau 1 mikron biasanya mengambil tintanya agak sulit. Ya. Biasanya menggunakan ketinggian itu di rata-rata 60 sampai 80 mikron.
60 sampai 80 mikron, tapi tentunya ingat ya, tentunya tergantung daripada tingkat ketebalan warna yang akan dihasilkan atau yang ingin dihasilkan. Karena ini adalah model gradasi yang dihasilkan dari sebuah proses cetak. Kalau kita mencetak menggunakan rotografur, muncul nadanya warnanya gelap, kita sebut dengan shadow. Kalau dibilang shadow, berarti shadow itu karena tingkat galian. Kalau saya bilang galian, ini lagi musim galian-galian nih. Kalau saya anggap engrave-nya ya, etsanya itu lebih dalam, maka akan menghasilkan tinta yang lebih banyak. Akibatnya efeknya adalah shadow atau lebih gelap warnanya. Begitu ya. Nah, kapan kita butuh gelap dan terang? Ya tergantung model. Tergantung kapasitas tinta yang dibutuhkan. Kalau tintanya mau munculkan gradasi di bagian wajah warna kekuningan, ya nanti komposisinya adalah warna magentanya lebih dominan dengan warna yellow, tidak ada warna hitam dan sebagainya. Nanti muncul gradasi. Sama lah seperti offset ya. Sama seperti offset. Nah, kemudian ini adalah penampang satu unitnya. Penampang satu unit yang terdiri dari bawah ini adalah acuan cetaknya yang kita sebut dengan silinder. Kemudian ada doctor blade. Doctor blade itu untuk apa? Untuk menyapu tinta. Kemudian ada impression rollernya. Pak, boleh nggak langsung ke mesinnya? Saya pengen lihat. Oke, kita lihat mesinnya dulu. Nah, ini adalah ini adalah gambar mesin rotografur. Ya, seperti ini. Dia jalan. Nah, dia hasil cetaknya plastik tipis. Ini belum ada lapisan lainnya. Hanya proses imagingnya. Jadi teman-teman kalau Pak, saya kemasannya mau jadi standing pots. Bisa nggak Pak? Bisa. Tinggal nanti dilapisi dengan proses laminasi ya, penyatuan antar layer. Misalkan dengan alufoil, dengan metalize, seperti ciki-ciki yang teman-teman suka di rumah tuh, beli jajan ciki gitu ya. Itu bisa. Nah, kita ukur panjang kali lebarnya. Nah, baru kita sesuaikan silindernya. Teman-teman ini silindernya ya. Silindernya. Pak, silindernya kecil. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek. Tergantung apa, balik lagi ke sini. Tergantung image yang akan kita cetak. Akan berbeda dengan offset. Ya, berbeda dengan offset. Kalau offset mesin kecil bisanya hanya untuk kecil. Mesin besar bisa untuk nyetak kecil. Tapi kalau rotografur mesinnya satu ukuran tapi digunakan untuk banyak ukuran cetak. Clear sampai sini? Paham kira-kira? Paham ya? Jadi mesinnya cukup satu saja, silindernya boleh berbeda-beda. Ukur. Nah,
Ini silindernya ya, silinder acuan ya, teman-teman. Nah, ini yang dibawa impression cylinder. Bilangnya pressing impression cylinder. Nah, ini yang lagi dipasang adalah Dr. Blade. Rakel, nanti teman-teman bisa lihat. Ini materialnya. Nah, ini speednya nih ya. Kita pelan dulu, slow, supaya penyetelan material 15 meter dulu per menit. Nah, ini yang lagi dipasang tempat tinta ya. Nah, ini tintanya nih. Tintanya encer dibandingkan dengan offset. Karena tinta yang encer itu diperlukan untuk speed mesin yang tinggi. Jadi teman-teman, indikator dari viskositas tinta itu dibutuhkan yang lebih rendah nilai viskositasnya itu untuk tipikal mesin yang speednya tinggi. Semakin tinggi viskositasnya semakin rendah. Oh, itu apa Pak? Pengencer ya, itu dryer. Ini dryer Mbak. Yang tadi dituang itu dryer. Dryer, sorry. Pengencer. Solvent. Sorry, bukan dryer. Kalau dryer pengering. Solvent ya. Nah, begitu. Ini register itu adalah registrasi ya. Masuknya warna. Satu, warna kedua, warna ketiga. Kalau sudah oke, semuanya warna sudah bagus, register baru disetel settingan yang sesuai dengan kapasitas mesinnya. Saya agak cepetin ya. Dan nah, ini kontrol registernya. Nah, ini penting juga teman-teman pahami. Pak, kok diputus Pak? Iya, nanti dalam sistem cetaknya, nanti kan satu roll, ya satu roll itu akan jadi berapa kemasan sih? Tergantung permintaan customer.
Jadi dia bisa setting, Pak, untuk satu rollnya saya minta satu roll itu 100.000 pieces ya, ya per 100.000 pieces. Sama seperti dalam offset ya, kalau offset kan nanti dalam bentuk lembaran, ini berapa Pak per paletnya, itu kayak palet, cuman kalau yang ini adalah sistem per roll. Oke ya. Nah, ini sistem pemasukan di namanya, kalau di mesin rotografer itu rewinder ya, rewinder, unwinding, nanti rewindernya di bagian belakang. Jadi teman-teman harus paham ya, unwinding itu adalah proses feeder kalau di dalam offset, unwinding, tapi proses di dalam delivery namanya rewinding. Rewinding untuk ya kan rollnya digulung lagi ya, digulung lagi. Ini otomatis transisinya. Pak, kenapa ini masih ada banyak tapi ya? Oh, masih ada banyak tapi nggak dihabisin Pak? Ya karena kalau diminta satu roll nggak cukup, jadi ini nanti secara otomatis ganti material. Nah, dia otomatis ya, Mbak ya. Nah, ini speed, teman-teman. Ya, speed. Nah, ini kalau ini rotografer yang sudah digital. Ada rotografer yang digital juga, ada, nanti ada proses. Kita nggak bahas yang sana ya. Belum sampai. Nanti prinsipnya adalah di dalam rotografer itu sendiri yang paling signifikan adalah dalam membuat acuan cetaknya. Ini yang tadi saya katakan yang paling signifikan. Kenapa Pak? Karena untuk menghasilkan satu acuan cetak, satu nih, kalau satu acuan berarti kan satu warna, itu butuh waktu yang cukup panjang, bisa seharian hanya satu silinder. Ya, waktunya bisa untuk engravingnya saja, engravingnya bisa 3 jam satu silinder. Ya, satu silinder bisa 3 jam, kemudian nanti ada proses polishing. Polishing itu adalah proses membuat memoles lah kalau kita bilangnya. Kalau mobil itu ada di dempul, kemudian dipoles. Kalau ini polishing, ada dempulnya, nggak boleh. Adanya proses yang kita sebut dengan electroplating. Apa Pak electroplating? Proses electroplating itu adalah proses pelapisan plat ya menggunakan elektroda ya, menggunakan elektroda. Elektrodanya itu tergantung dari bahan yang digunakan. Misalkan lapisan pertama adalah besi, nanti lapisan kedua adalah nikel, lapisan ketiganya adalah tembaga, lapisan keempatnya nanti pakai krom ya atau baja silver. Itu nanti proses pelapisannya menggunakan metode elektrolisis ya. Ada istilahnya kutub anoda, kutub katoda, anoda. Nah, nanti teman-teman bisa eksplor pada saat belajar rotografer. Ini kan pengantar saja, jadi nggak selalu dalam ya. Selain ini saya nggak akan membahas terlalu dalam, sebagai pengetahuan saja. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya hasilnya itu adalah sedikit bergerigi pada huruf dan garis, sangat baik untuk mencetak gambar dalam jumlah yang sangat tinggi ya. Karena kenapa sih hasil cetaknya sangat baik? Karena memang tintanya bisa optimal ya, ada ukurannya. Kalau tinta offset saja cuma 3 mikron ya, tinta offset tuh Mas Mbak kalau nyetak di kertas itu 3 mikron tingginya, bias paling tinggi 3 mikron, tapi rotografer itu bisa sampai 80 mikron
Inilah yang menyebabkan hasil cetak rotografur itu lebih mengkilat, lebih bagus, ya, lebih kualitasnya lebih tinggi. Nah, grafur printing merupakan teknologi cetak yang sangat baik dalam menghasilkan gambar tadi saya sebutkan. Kedalaman dan sistem pembuatan grafur berbeda, pada silindernya akan menampung jumlah tinta yang berbeda juga. Ya. Kemudian karena ini cetakan juga menggunakan proses yang speednya tinggi, maka untuk menghindarkan kesalahan, kita buat proofprintnya. Proofprint itu adalah cetak coba, ya, nggak bisa langsung masuk mesin cetak. Karena kalau sudah masuk mesin cetak, udah proses produksi. Kalau salah atau ada permasalahan image yang ternyata rusak di silindernya, ini akan sangat merugikan dari waktunya, yang kemudian dari kerugian materialnya. Maka untuk menghindari itu semuanya, digunakanlah proofprint. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, ini penekan bagian atas. Kalau teman-teman belajar offset, silinder impression kan adanya di bawah. Kalau di rotografur dibalik, impressionnya adanya di atas. Tadi yang roll warna kuning tuh di bawah untuk impressionnya. Kemudian di unit penintaan, nah unit penintaan inilah yang akan memiliki lapisan atau bahan tambahan solvent sebagai pelarut, ya, yang memiliki titik didihnya rendah, ada toluennya. Ini bahan agak berbahaya, ini toluen, makanya di rotografur itu banyak yang dikomplain kalau bisa kurangi toluennya dan seterusnya gitu. Pigmennya mengandung resin, makanya di pabrik rotografur juga tadi warna, kalau teman-teman berkunjung biasanya baunya menyengat sekali karena tadi menggunakan solvent. Untuk mencegah terjadinya busa dan cipratan tinta, maka roll di dalam proses cetak dibuat jalannya lebih perlahan. Ini gambarnya teman-teman. Ini yang disebut dengan Dr. Blade. Kalau di fungsi kerjanya mobil, ini kayak wipernya sebenarnya. Dia nyapu air kan di kaca, tapi kalau yang di rotografur dia nyapu tinta. Dia nyapu tinta di bagian non-image area. Karena non-image-nya lebih tinggi, maka ketika ada wiper atau ada Dr. Blade-nya terkena silinder, otomatis bagian yang lebih dalam, tintanya dia tertahan. Bisa difahami sampai sini? Ada pertanyaan, Bang? Mahathir? Gimana? Aman? Penjelasan. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Nah, ini simpel sebenarnya. Jadi cara kerjanya sebenarnya simpel ya Pak ya. Simpel benar, tapi memang yang paling signifikan adalah dalam pembuatan acuan cetaknya. Ya, acuan cetaknya. Makanya kalau teman-teman nanti berkesempatan punya waktu lebih, silakan buka YouTube gitu ya. YouTube itu ada satu video bagus dari Janoska, ya. Dia cerita tentang full proses rotografur cylinder production. Nah, teman-teman bisa lihat tuh bagaimana silinder itu dibuat, proses electroplatingnya dan sebagainya. Saya nggak setel ya karena saya copy linknya saja, teman-teman bisa lihat. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa diskusikan. Pak, saya lihat video ini tapi di menit ke sini saya agak bingung di bagian mana, silahkan nanti bisa diskusikan. Atau nanti pada saat teman-teman belajar rotografur, teman-teman bisa juga berkunjung ke industri. Ya, kemarin ketemu Pak Arief, beliau bilang anytime kapanpun lah kalau mau berkunjung bawa mahasiswanya boleh, silahkan. Tapi tentunya tidak dalam waktu dekat ya, karena banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan. Nah, inilah yang disebut dengan Dr. Blade tadi, wipernya mesin. Nah, wipernya mesin. Berfungsi untuk membersihkan silinder grafur dari tinta setelah silinder grafur dicelupkan ke bak tinta, sehingga akan menghilangkan bagian yang tidak mencetak. Nah, unit pengeringnya gimana Pak? Unit pengeringnya namanya drying unit. Drying unit itu mempunyai viskositas rendah karena pengeringannya yang sesuai dengan solvent yang digunakan, karena akan mempengaruhi hasil cetak. Jadi kalau tadi ada cetak
Pak, solvent itu fungsinya apa sih Pak? Solvent itu pengencer sebenarnya. Tapi dia punya kadar apa kita sebutnya ya. Kalau teman-teman tahu varnish ya. Varnish itu kalau saya pegang untuk mengencerkan cat, begitu saya pegang dia menguap. Menguapnya cepat sekali ya. Jadi ini sebenarnya sebagai pelarut dan mempercepat pengeringan dari tinta itu sendiri. Cuma nggak bisa langsung kering karena langsung ke unit berikutnya, sehingga unit pengering ini ada posisinya sendiri dan dibuat dalam satu konstruksi mesin yang memiliki tingkat apa kita sebutnya panas ya. Dia pakai hot drying, ada udara panas yang dihembuskan ke tinta cetak yang sudah atau yang sedang dalam proses cetak. Nah, kecepatan produksi maksimumnya, ini maksimum ya, maksimum dari mesin itu 15 meter per detik. Nah, tapi ya biasanya kalau maksimum ya tidak dimaksimumkan ya. Kita pakai angka aman saja, optimumnya berapa. Rata-rata kalau saya lihat atau perhatikan di industri itu, dia setel itu sekitar 200 sampai 250 RPM. Ya, RPM itu rotation per menit. Jadi dalam 1 menit 200 putaran. Wah, cepat sekali mesinnya. Nah, ini konstruksinya. Nah, seperti ini. Kenapa sih Pak harus diputer? Karena harus masuk ke dryer. Selain itu juga harus ada tegangan. Ya, tegangan. Jadi nggak bisa kendor. Bahasa kita kendor, Pak. Kendor gimana Pak? Kalau kendor tidak register, maka harus ada webbing atau tekanan. Supaya apa? Register, yang mana register ini berada di posisi luar bagian tercetak atau blank area. Nggak boleh di bagian yang ada cetakannya ya, karena ini akan dibuang. Nah, di dalam proses cetak sendiri, silinder itu bisa panjangnya 4 kali daripada lebar cetakan atau panjang cetakan. Bisa. Atau 2 kalinya. Maka di dalam proses itu, Pak, saya pakai silindernya sekalian yang panjang aja, Pak. Supaya apa? Supaya bisa dalam 1 putaran bisa mencetak 4 label atau 4 kemasan. Silakan. Cuma resikonya adalah harganya pasti lebih mahal. Emang berapa sih Pak silinder rotografer? Silinder rotografer itu bisa sampai 5 juta per silinder. Kalau ada 6 warna, 5 kali 6 sudah 30 juta. Mahal. Nah, itu kelebihan adanya tinta rotografer memerlukan beberapa macam karakteristik. Tidak boleh beracun karena nanti harus berkontak langsung dengan makanan, jadi primer packaging gitu ya. Tidak berbau, mempunyai efek seal perkataan yang mengkilap, efektif untuk mencetak suatu yang panjang, maksudnya dalam jumlah sangat besar. Kemudian aplikasi produknya ini contohnya. Ada gulaku, ada roaster, roll, dan macam-macam lah. Semua proses ya. Kemasan yang teman-teman lihat di Alfamart, Indomart mungkin 70%-nya ya flexible packaging. Ya, sisanya kotak atau folding box. Tapi hampir yang pasti yang jelas semua produk terdisplay dalam keadaan terkemas. Ya, dalam keadaan terkemas. Tidak ada yang produk yang dijual tanpa kemasan. Baik, sampai sini barangkali ada pertanyaan. Ternyata slide-nya juga sudah habis. Ya, ada 23, bonusnya 2 slide kosong. Buat catatan teman-teman. Stop. Present. Silakan kita masuk ruang diskusi lagi. Ada yang ingin didiskusikan kira-kira? Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Pak, yang tadi yang unwinding itu apa Pak? Unwinding itu adalah feeder unit kalau di dalam proses cetak offset. Ya, kemudian ada rewinding. Jadi unwinding masuk nih dari gulungan masuk ke proses cetak, nanti digulung lagi di bagian belakangnya. Nah, hasil gulungan di bagian belakang itu kita sebut dengan rewinding atau rewinder. Ya, jadi unwinding, kemudian printing unit, dari printing unit masuk ke
rewinding. Ya Pak, terima kasih Oke. Pak. Ada lagi? Silahkan. Ada yang punya obsesi untuk jadi marketing di grafur printing? Challenge-nya luar biasa, besar, tapi keuntungannya juga luar biasa. Maka tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Arif, satu perusahaan atau satu bulan itu minimal sekali 100 M putaran uang tuh. Coba, banyak ke 100 M? Banyak ya? 1 M aja belum lihat Pak gitu ya. Baik, saya pikir cukup ya untuk pertemuan hari ini. Untuk presensi aman atau ada kendala? Presensinya tetap yang cetak website Pak. Enggak, presensinya nanti yang ini aja ya. Kita buka yang ini saja Mas. Di bagian yang hari Kamis ya. Jadi yang di offset nanti absennya hari Kamis. Tapi saya udah absen Pak yang dicetak. Oh, kamu yang offset udah absen ya? Iya Pak. Ya yang penting masuk ya, nanti masuk ya. Jangan sampai nggak masuk. Di kelas yang tidak hadir berapa orang? Hadir semua? Hadir Pak kan. Hadir. Ada berapa mahasiswa satu kelas? 26 Pak. 26. Berarti ada satu orang yang tidak hadir. Ya, karena di sini di room hanya ada 26 orang. 26 kan dengan saya. Benar nggak? Bapak maaf tadi itu kan Alfa sempat ini Pak izin di kolom chat kalau misalnya dia nggak ini Pak apa namanya HP-nya fotonya habis jadi dia gabung sama yang lain. Bapaknya left. Gue kirain maaf. Berarti. Ini udah kali ya? Belum sih ini. Bapaknya lagi live kayaknya baterainya habis. Kalau Tadi enggak lagi kan nge-like. kata bapaknya berarti yang nggak masuk satu orang, bener dong? Itu bukan Alfa izin tadi dia gabung sama yang lain, benar kan? Iya, kayaknya nggak masuk satu doang. Oh ya, sorry. Saya tadi nggak open mic ya. Oke, siapa yang bergabung? Yang nggak masuk satu kan? Tadi Alfa udah izin kan? Itu udah dihitung belum Pak? Tadi dia izin buat gabung sama kamera lain. Oh gitu. Alfa dengan siapa tadi? Kameranya Alfa ya? Jadi aman semuanya? Hadir semua? Aman Pak. Oke, baik. Ini saya Pak, Sawung Bang. Oh Sawung sama Alfa ya satu ini ya? Satu kamera ya? Coba on off cam ada berdua nggak? 2 orang atau 1 orang sendiri? Oke, nanti saya tanya ketua kelas. Saya Pak berdua. Oke, kita berdoa sejenak ya untuk menutup kelas ini. Laptop mati. Berdoa mengakhiri perkuliahan, dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita